Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yusuf Tenugra dari tim oposisi. Izinkan saya untuk membuka perdebatan kali ini dengan mosi kita, yaitu Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Pertama-tama izinkan saya juga menyampaikan definisi mosi ini menurut tim oposisi, yaitu Dewan ini akan menghilangkan status kriminal atau pelaku tindak kejahatan di sosial yang tindak kejahatannya tidak memakan korban. Kita tahu bahwa setiap tindak kejahatan pasti ada korbannya, atau meskipun itu diri sendiri dan bukan orang lain, ataupun kita juga bisa malah menjadi salah satu pelaku korban itu sendiri, menjadi pelaku itu sendiri. Nah, yang pertama-tama izinkan saya juga untuk menyampaikan urgensi kita atau pentingnya kita membahas mosi ini, yaitu yang pertama, kita tahu bahwa banyak sekali tidak kejahatan seperti ini, tidak kejahatan tanpa korban ini, seperti judi, prostitusi, ataupun narkoba. Nah, apakah mereka merupakan korban? Tentu tidak. Mereka adalah pelaku. Karena apa? Mereka yang melakukan itu sendiri secara sadar. Bagaimana kalau yang tidak sadar? Nah, kalau yang tidak sadar, mereka mempunyai cara berpikir yang salah. Nah, maka dari itu kami akan memberikan solusinya di akhir. Tapi yang kedua, saya juga akan menyampaikan banyak, kalau dari sisi judi online adalah banyaknya website judi yang bertebaran. Kita tahu bahwa solusi yang diberikan oleh tim pemerintah tidak menutup masalah sepenuhnya, tidak menutup masalah sepenuhnya kepada orang lain, akan tetapi hanya menutup sebagian saja, tidak menutup langsung ke akarnya, padahal mereka sendiri bilang untuk menutup langsung ke akarnya. Akan tetapi menurut kami itu sangatlah tidak efektif. Karena apa? Akarnya itu sendiri merupakan dari pemerintahan. Kita tahu bahwa pemerintah juga melindungi website ini. Nah, untuk solusinya seperti yang sudah saya bilang tadi, akan saya berikan di akhir. Lalu yang kedua adalah izinkan saya juga untuk memberikan menyampaikan permasalahan yang terjadi di mosi ini. Seperti yang tadi tim pemerintah bilang atau tim pro bilang, bahwa kejahatan, bahwa judi, prostitusi, dan juga narkoba merupakan kejahatan tanpa korban. Menurut kami salah besar, 100% salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa judi memiskinkan orang. Apabila seseorang bermain judi online atau judol, mereka memiskinkan dirinya sendiri. Nah, apakah hal tersebut tidak memicu untuk mereka menyebarkan situs judi online, mempengaruhi orang lain dengan tindakan yang mereka lakukan? Itu pasti sangat berkemungkinan. Nah, yang kedua, judi ini merusak psikologi seseorang. Ketika seseorang sudah tersakit dengan judi ataupun mereka juga bermain judi, nah, ini merusak psikologi mereka itu sendiri. Karena apa? Mindset yang mereka bangun itu sudah berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Nah, apakah kita perlu memandang mereka sebagai korban? Tidak perlu. Karena apa? Mereka juga melakukan tindakan kriminal itu tadi. Nah, yang kedua adalah prostitusi. Prostitusi ini merupakan salah satu tindak kriminal yang dampak buruknya itu sangatlah buruk kepada orang lain, yaitu ketika pelaku prostitusi ini melakukan kegiatannya, mereka menyebarkan penyakit yang bernama HIV. Apa itu HIV? HIV ada Human Immunodeficiency Virus. Nah, apa efek dari HIV ini? Yang pastinya akan menguras
akan sangat menguras pembiayaan untuk menangani penyakit ini. Bahkan penyakit ini pun tidak ada obatnya dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Apakah itu merupakan tidak kejahatan? Iya, kami tegaskan sekali lagi. Karena apa? Mohon maaf. Karena apa? Karena mereka menularkan sesuatu yang merugikan orang lain. Mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun itu secara tidak langsung dan jangka lama, akan tetapi itu tetap saja merugikan orang lain. Lalu yang ketiga adalah narkoba. Ketika seorang pecandu narkoba mengonsumsi narkoba, nah itu akan merusak fungsi otak mereka sendiri. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, apakah pecandu narkoba juga memungkinkan untuk menjadi seorang bandar narkoba? Saya jawab iya. Karena apa? Dengan ketertarikan tersebut, dengan rasa kecanduannya, dia juga pasti, aku tertarik. Oke, aku tertarik dan aku ingin orang lain juga ikut merasakannya. Apakah itu mungkin terjadi? Iya, sangat mungkin terjadi dan sangat bisa terjadi. Dan izinkan saya untuk memberikan solusi yang sudah saya janjikan seperti tadi, yaitu yang pertama, yaitu memenjarakan para pelaku tersebut untuk sebagai bentuk efek jera dan juga tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti yang kita tahu, kita tidak boleh saya tidak akan menggunakan kata memenjarakan, tetapi saya akan menggunakan kata mengisolasi mereka. Karena apa? Penjara aslinya di Indonesia itu menggunakan kata lapas, lembaga permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan berfungsi untuk menjadikan mereka sebagai manusia itu kembali. Lalu yang kedua adalah merehabilitasi jika perlu. Kita tahu bahwa semua di dunia ini tidak 100% berjalan lancar, akan tetapi kita bisa melakukan tindakan tambahan, yaitu merehabilitasi jika memang diperlukan. Lalu yang ketiga, ketika merasa jerat, kita juga perlu meningkatkan rasa kemanusiaan kita, yaitu dengan cara mengajak pelaku-pelaku tersebut melakukan tindakan sosial yang pada akhirnya akan dipandang baik lagi oleh masyarakat sekitar. Itu saja dari saya, dan saya pastikan bahwa solusi ini merupakan solusi yang absolut. Terima kasih.